Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang selalu kita terima setiap hari. Hari ini adalah anugerah Tuhan yang indah buat setiap kita, yang harus kita hargai dan kita jalani dalam ketaatan kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Kembali kami ada saat ini karena kemurahan-Mu dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan taat dengan sukacita untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-14 ayat 1-2. Tertulis demikian. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang bapak yang belum lama bekerja di sebuah perusahaan, ditawari uang komisi untuk pembelian barang dari supplier. Bapak ini memang bertanggung jawab di bagian pembelian, dan yang dia tahu adalah tugasnya adalah untuk memesan barang. Jadi dia tidak tahu menahu soal komisi yang diberikan supplier. Dalam keadaan yang dilema antara menolak tapi butuh duit, atau menerima tapi seperti mengkhianati perusahaan, bapak ini memutuskan untuk menolak komisi yang ditawarkan agar dia tidak terikat dan terjebak dengan supplier itu. Awal dari kejatuhan kita manusia seringkali adalah ketika kita membiarkan hawa nafsu dan keinginan kita berkuasa, sehingga kita tidak lagi memilah mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak mengikuti lagi apa yang berkenan kepada Tuhan, dan kita lebih mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Kita perhatikan Hakim-Hakim 14 ayat 1-2 ini. Di situ tertulis, Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Mata menjadi pintu bagi kejatuhan Simson. Sebenarnya intinya dari hatinya, namun matanya menjadi alat karena hatinya tidak dijaga. Ada orang yang mata duitan, ada yang matanya jatuh dalam hal hawa nafsu, entah itu makanan yang berlebihan, barang-barang mewah yang mahal, seks, dan berbagai godaan lainnya. Simson sebenarnya adalah pribadi yang luar biasa. Sebelum kelahirannya, malaikat sudah memberitahukan, dan Simson diberikan suatu karunia, yaitu kekuatan yang berbeda yang tidak dimiliki orang lain. Dia punya kekuatan melebihi orang-orang lain yang ada di dunia. Kekuatannya sangat luar biasa besar. Tapi sayangnya Simson tidak menjaga karunia itu dengan sikap dan karakter yang baik. Walaupun ada ayat yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan Simson itu daripada Tuhan asalnya, tapi hal ini bukan berarti bahwa Tuhan menghendaki agar Simson berbuat dosa. Tidak, saudara. Tuhan punya rencana baik buat Simson, tapi Simsonlah yang memilih dan mengambil tindakan sesuai dengan keputusannya sendiri. Dalam keputusan-keputusan Simson itu, bahkan dalam kesalahan dan kegagalannya, Tuhan masih memberikan kasih karunia. Tuhan masih memberikan kemurahan untuk memakai Simson dalam rencananya. Walaupun pada akhirnya kita melihat Simson ini sebenarnya mengalami kegagalan. Karunianya menjadi tidak maksimal karena dirinya dikendalikan oleh hawa nafsunya. Ada 3 hal, saudara, yang perlu kita hindari supaya kita tidak mengalami kejatuhan.
Yang pertama adalah menjaga mata kita. Jangan biarkan mata kita menjadi alat untuk memicu pemuasan hawa nafsu kita. Yang kedua, hiduplah dalam prinsip-prinsip yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Simson sebagai Nasir, seorang yang telah dipilih Tuhan, terlalu sering melanggar perintah Tuhan. Ia tidak menghargai firman dan hidup menuruti apa yang ia inginkan. Yang ketiga, saudara, jangan biarkan karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk diri kita sendiri, tanpa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Simson memakai kekuatannya yang merupakan karunia Tuhan untuk kepentingan pribadinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jaga diri kita supaya kita tidak terjatuh ke dalam dosa dan ke dalam hal-hal yang tidak berkenan. Dalam 1 Petrus 1:14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mari kendalikan mata kita, jaga hati kita, jangan berkompromi dengan dosa, dan pakai karunia Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar dari pengalaman hidup Simson bagaimana seharusnya kami hidup, supaya kami tidak mengalami kejatuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sehingga kami menjaga hati kami, menjaga mata kami, menyingkirkan setiap keinginan yang tidak berkenan, hidup dalam prinsip firman Tuhan, dan kami memakai karunia yang Tuhan berikan, bukan untuk diri kami sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan, dan untuk memberkati orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, jadi berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, kelepasan, dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.